Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 281. Harvey terdiam sejenak. Persepsi macam apa itu? Mungkinkah Jerry sakit jiwa? Tetapi sebelum Harvey bisa mengatakan apapun, Kane mulai merasa sedikit tidak sabar. Kemudian Kane melepas mantelnya dengan santai dan melemparkannya ke pengawal di sampingnya. Lalu Kane berkata dengan ringan, "Siapa itu? Aku tidak peduli siapa kau. Pergilah sekarang. Jangan merusak kesenanganku. Jika tidak, aku akan membunuhmu nanti." Saat Kane mengatakan itu, dia melirik pengawal di belakangnya. Pengawal itu mengerti maksudnya dengan baik. Karenanya, pengawal itu mengeluarkan setumpuk uang kertas biru dan melemparkannya ke tanah. Untuk orang rendahan seperti itu, Kane punya banyak pengalaman. Dia hanya harus sedikit mengancam mereka dan memberi mereka sejumlah uang. Kemudian, orang itu akan tahu betul apa yang harus atau tidak harus dia katakan. Malam itu, Kane pergi ke sana untuk bersenang-senang. Dia tidak berminat untuk menghadapi orang rendahan seperti itu. Melihat hal itu, Jerry merasa gugup dalam hati. Jika Harvey mengambil uang itu dan pergi, dia akan menderita kerugian besar dan keluar dengan tangan kosong. Pada saat itu, Jerry berteriak keras. "Tuan Brooke, jangan biarkan dia pergi. Shirley diam-diam menaksir pria ini. Bukankah kau akan lebih bersenang-senang jika kau membiarkan dia menyaksikan bagaimana kau merusak kepolosan Shirley?" Pada awalnya, Kane hendak marah besar. Tetapi begitu dia mendengar perkataan Jerry, matanya menjadi cerah. Lalu dia berkata, "Menarik. Jerry, aku tidak pernah mengharapkan melihat kau ternyata sedikit becus." Setelah itu, Kane mengeluarkan beberapa tumpukan uang kertas dan melemparkannya ke tanah. Kemudian Kane berkata dengan ringan, "Kau mendengar itu? Minta wanita itu untuk berbaring di sana sendirian dan kau akan melihat pemandangannya di samping." Mendengar itu, Shirley dipenuhi rasa kecewa. Dia tidak pernah berpikir bahwa iblis itu begitu menakutkan. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Pada saat itu, Harvey akhirnya tertawa kecil dan berdiri. Kemudian dia keluar dari mobil. "Tuan Brooke, sepertinya Liam tidak memberimu pelajaran yang cukup bagus saat itu." Mendengar suara yang familiar itu, Kane yang sedang tersenyum pada saat itu tiba-tiba menjadi tegang. Ekspresi wajahnya berubah secara dramatis. Saat dia melihat wajah Harvey dengan jelas, ekspresi wajahnya semakin memburuk. "Harvey York! Ternyata itu Harvey York!" Bagaimana Kane tidak tahu tentang menantu yang tinggal menumpang seperti itu jika mengingat statusnya? Tetapi dengan apa yang terjadi sebelumnya, Liam sangat menekan Kane demi keluarga Zima. Selain itu, tanpa perlindungan Liam, keluarga Brooke sangat menderita akhir-akhir ini sejak mereka membuat kesalahan dengan York Enterprise sebelumnya. Keluarga Brooke tidak bisa memperhatikan keluarga Zima. Tetapi Zima adalah keluarga yang berada di bawah perlindungan Liam dan York Enterprise. Karena itulah, Brooke tidak punya pilihan selain memikirkan mereka dan takut pada mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keluarga kelas 2 seperti Zima sekarang adalah keberadaan yang tidak mampu diganggu oleh Brooke sekarang. Kane adalah orang yang menentukan. Saat itu, dia bahkan tidak memperdulikan seluk-beluk kejadian itu. Dia segera mengubah ekspresi wajahnya secara dramatis dan tersenyum. Kemudian Kane berkata, "Ternyata itu Tuan York. Karena ini adalah wanita yang kau taksir, maka aku pasti tidak akan merusak kesenangan orang lain." Kane mengatakan hal itu dengan sedikit enggan. Tetapi dia tahu tentang satu hal dengan sangat baik. Meskipun Harvey hanyalah menantu yang tinggal menumpang dan bahkan Kane mendengar bahwa Harvey bukan siapa-siapa di Zima, Kane berpikir bahwa lebih baik mencari aman daripada menyesal nantinya dalam insiden seperti itu. Saat ini, Brooke tidak mampu lagi menderita pukulan apapun. Mendengar hal itu, seluruh tubuh Shirley gemetar. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan rasa syok. Shirley tidak pernah menyangka melihat Harvey akan ditakuti oleh iblis seperti Kane. Di sampingnya, Jerry bahkan lebih tercengang. Awalnya, dia mengira Harvey pasti kacau setelah Kane datang. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Bagaimana Kane bisa takut pada menantu yang tinggal menumpang itu? Untuk alasan apa? Bagaimana mungkin? Aku juga tidak terlalu peduli tentang itu. Tapi bagaimana menyelesaikan insiden ini? Harvey tersenyum tipis dan menunjuk ke arah Jerry. "Tentunya, aku akan memberimu penjelasan untuk ini, Tuan York." Meskipun Kane sangat kesal, dia masih menendang kepala Jerry tanpa ragu-ragu. "Jerry, kau hanyalah seekor anjing yang aku pelihara. Bagaimana kau bisa pergi keluar dan membuat masalah setiap hari? Bagaimana bisa kau begitu berani sampai menyinggung Tuan York? Apa kau tahu siapa dia?" Dia hanya menantu laki-laki Zima yang menumpang." Jerry memegang kepalanya dan berkata dengan kesakitan. "Diam!" Kane berkata dengan dingin. "Hajar dia sekarang. Jika kau tidak menghajarnya dengan keras hari ini tidak akan berakhir. Dan hancurkan mobil menyedihkan ini juga." Kedua pengawal itu mengambil tindakan setelah mereka mendengar itu. Setelah beberapa saat, Jerry bahkan tidak bisa menjerit dan meratap kesakitan setelah dipukuli dengan keras. Kemudian, MPV-nya langsung dihancurkan menjadi tumpukan logam yang dipelintir.
Setelah melakukan itu, Kane tersenyum lembut pada Harvey kemudian berkata dengan ramah. Tuan Yok, masalah ini teratasi sekarang. Apa kau cukup puas dengan ini? Harvey berkata dengan ringan. Kau memang cukup bijaksana dan cerdas, kau menyelesaikan masalah dengan benar. Harvey mengatakan itu, namun dia segera menjadi waspada. Kane adalah orang yang bisa menahan kesulitan yang kejam dan bertindak tegas. Itulah mengapa Brook masih bisa bertahan meskipun Yok Enterprise menindas mereka secara diam-diam selama beberapa hari terakhir. Sepertinya aku telah meremehkan Brook. Namun, Brook hanyalah keluarga kelas 2. Harvey tidak akan terlalu peduli dengan mereka. Setelah Kane melakukan itu, dia menatap Harvey dengan penuh arti. Kemudian Kane tersenyum dan berkata, karena masalahnya sudah teratasi, aku akan pergi sekarang, Tuan Yok. Apa kau ingin aku mengantarmu? Harvey berkata dengan ringan. Tidak perlu. Baik, aku pergi sekarang. Saat Mercedes-Benz itu pergi, Shirley hanya merasakan kakinya gemetaran saat itu. Dia juga dipenuhi dengan keheranan. Apa dia benar-benar teman sebangkuku? Kenapa dia begitu tenang saat menghadapi kejadian ini? Apa dia benar-benar sesimpel menantu yang tinggal menumpang? Setelah Harvey mengantar Shirley pulang, dia kembali ke rumahnya di tengah malam. Tetapi Harvey langsung melihat bahwa pakaiannya dibuang ke lantai di koridor. Harvey tercengang di tempat. Ada apa tiba-tiba? Bab 282 dan ke-283. Melihat Mandy tertidur, Harvey tidak bertanya lagi. Kemudian Harvey memindahkan barang-barangnya ke ruang kerja dan menghabiskan malam di sana. Keesokan harinya, ketika Harvey bangun di pagi hari, dia bersiap-siap untuk menyiapkan sarapan. Tetapi dia segera mendengar Mandy berkata dengan dingin. Mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak perlu menyiapkan sarapan untuk keluarga kita. Harvey tampak tidak berdaya. Kemudian dia menghela nafas. Sayang, kau terlalu banyak berpikir tentang kejadian tadi malam. Aku hanya berteman dengan Ala Graves. Mandy mengintip ke arahnya dan tidak punya niat untuk berdebat dengannya. Mandy hanya terlihat sangat dingin dan menyendiri. Awalnya, Mandy mengira hubungannya dan Harvey telah sedikit berubah sekarang. Ini berbeda dari masa lalu. Dia bahkan membayangkan bahwa mereka bisa bertingkah seperti pasangan normal suatu hari nanti. Selain itu, Mandy berpikir bahwa dia memang salah paham tentang kejadian di rumah sakit. Bahkan Mandy sudah mempersiapkan diri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tetapi tidak disangka satu panggilan telepon dan foto dari malam sebelumnya menghancurkan seluruh fantasinya. Sebelumnya, Mandy lebih suka menolak gagasan untuk bercerai. Tetapi sekarang, dia hanya bisa menatap Harvey dengan dingin. Melihat ekspresi wajah Mandy, Harvey hanya mengira semua itu masih tentang insiden rumah sakit. Dia tidak menyadari fakta bahwa masalahnya menjadi sedikit kacau karena Zack. Harvey masih memiliki beberapa hal lain yang harus ditangani. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia pergi ke Hotel Platinum lebih awal. Di ruang CEO, Tyson sudah lama menunggu di sana. Harvey memasuki ruangan. Ketika melihat Harvey datang, Tyson segera berdiri dan bergegas. Kemudian dia membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Yok, kau sudah sampai. Bagaimana dengan kejadian itu? Pada malam sebelumnya setelah Harvey pulang, Harvey menelpon Tyson di tengah malam. Faktanya, Harvey menjadi sangat waspada dengan cara Kane menangani berbagai hal. Karena keluarga Brook telah sepenuhnya menyinggung perasaannya, Harvey berpikir bahwa keberadaan Brook tidak perlu lagi. Tuan Yok, aku mulai menelitinya dari berbagai aspek sejak tadi malam. Kita hanya bisa menganggap bahwa keluarga Brook biasa saja. Mereka hanyalah keluarga kelas 2. Kecuali Liam, dia masih punya aturan sendiri. Tyson berkata lembut. Aturan seperti apa? Tanya Harvey. Masih ada pengaruh lain dari beberapa orang di dalam geng. Meskipun para gangster itu tidak terlalu kuat dan berpengaruh, mereka juga cukup terkenal. Dalam keadaan ini, jika kita terus menindas keluarga Brook, yang aku takutkan gangster tidak penting itu akan maju dan membuat masalah. Kemudian, hal itu akan merusak urusan pentingmu. Kata Tyson. Lalu bagaimana rencanamu untuk menyelesaikannya? Melihat ekspresi wajah Tyson, Harvey tahu bahwa dia pasti punya pemikiran sendiri. Namun dia tidak berani berbicara dengan santai di depan Harvey. Setelah memberikan pertimbangan, Tyson berkata dengan serius. Sebenarnya ada seseorang yang seharusnya bisa membantu kita dengan mudah untuk menenangkan orang-orang yang diatur oleh Brook. Selain itu, kita bahkan bisa mengatakan bahwa kita akan mampu menghancurkan Brook dalam waktu kurang dari 3 hari. Keluarga Brook akan kehilangan semua kekuatannya untuk bertarung. Siapa? Apa itu mungkin Dario Moa? Kata Harvey setelah berpikir sejenak. Jelas sekali, Tyson sesaat tercengang. Tetapi setelah itu, dia mengangguk dan berkata, ya, itu benar. Orang itu adalah Dario. Dia tidak sepopuler bawahan Liam. Tapi kekuatannya sangat diakui oleh banyak gangster di Nyumhi. Selain itu, bawahan tidak penting yang sekarang diserahkan kepada Brook entah bagaimana ada hubungannya dengan Dario. Jika dia melangkah maju, kita akan bisa menyingkirkan kemungkinan taktik terakhir Brook secara tersembunyi dan diam-diam. Saat mengatakan hal itu, Tyson diam-diam memperingatkan dirinya sendiri. Di masa depan, dia perlu berhati-hati dengan pikiran sepelenya dan menahan diri dari usaha untuk pamer di depan Harvey. Idemu tidak buruk. Hal yang paling penting adalah bahwa rencana itu dapat membantu kita untuk tetap sederhana. Aku suka itu. Harvey berkata dengan ringan. Tapi ada masalah.
Meskipun Layam adalah salah satu dari kita sekarang, aku pernah bertarung dengan Dario sebelumnya. Dia pria yang tidak dapat dikendalikan dan sulit diatur. Selain itu, dia juga cukup kuat dan potensial. Bagaimana kau bisa menjamin bahwa orang seperti itu akan mengikuti keinginanku bahkan bekerja untukku? Tuan Yok, aku tidak berbaring diam tanpa melakukan apapun selama beberapa hari ini. Tadi malam, aku menemukan latar belakang dan keadaannya dengan jelas. Ngomong-ngomong, Dario ini agak menyedihkan. Dia memiliki seorang adik perempuan dan kakinya lumpuh karena kecelakaan. Faktanya, dia tidak akan mengambil pekerjaan sebagai petinju karena dia pria yang cukup sombong. Tetapi dia tidak punya pilihan lain karena dia perlu mendapatkan uang. Jadi jika kita ingin Dario bekerja untuk kita harus mulai dari adik perempuannya, kata Tyson. Harvey mengerutkan kening dan berkata, jadi kau berencana melakukan sesuatu kepada gadis yang lumpuh. Begitukah? Tyson menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Yok, karena aku bekerja untukmu, tentu saja aku harus menyelesaikannya dengan baik dan benar. Adik perempuan Dario sedang menjalani perawatan di puskesmas desa. Bagaimana mereka bisa menyembuhkan kakinya? Aku memutuskan untuk memindahkannya ke rumah sakit Niumi di kota kita. Kita akan memberikan dokter terbaik untuk merawatnya. Itu pasti hal yang bagus. Itu memang hal yang cukup bagus. Sangat jarang melihatmu menggunakan akalmu kali ini. Harvey mengangguk. Tyson agak malu. Belakangan ini dia memang gagal melakukan banyak hal dengan baik. Sekarang dia mendapat pujian Harvey untuk insiden itu. Sepertinya Tyson memang harus melakukannya dengan baik dan benar. Di sebuah pusat kesehatan di kota kecil di pinggiran Niumi, Dario berdiri di depan pintu kantor presiden, terlihat kusam dan murung. Hari itu, puskesmas mendesaknya untuk membayar kembali biaya rawat inap. Menurut perawat tersebut, adik perempuannya akan dipaksa keluar dari puskesmas jika dia gagal membayar biaya hari itu. Saat itu, Dario pergi ke sana untuk meminta penjelasan. Bab 283. Di seberang Dario Moore, terdapat sebuah meja kerja. Presiden pusat kesehatan memandang Dario dari belakang meja kerja. Meskipun dia merasa takut di dalam hatinya, dia hanya bisa melakukan itu tidak peduli betapa takutnya dia pada saat itu ketika dia memikirkan tentang manfaat yang akan dia peroleh. Lagi pula, jika dia menyinggung Dario, dia masih bisa bertahan. Tetapi jika dia berurusan lebih setelah dia berjanji untuk bekerja untuk Tyson Woods, dia mungkin akan sangat menderita pada akhirnya. Kau tahu lebih banyak dari kami tentang kondisi adik perempuanmu. Menurut keadaan di pusat kesehatan sekarang, kami memang tidak punya cara untuk membantu melakukan operasi padanya. Bagaimana dengan menyembuhkannya? Selain itu, kau menempati satu-satunya bangsal di sini untuk jangka waktu yang lama dan kau selalu gagal membayar biaya rawat inap. Terus terang, kami juga tidak berdaya. Sekarang banyak pasien dan keluarganya yang berpendapat tentang itu. Sebaiknya kau pergi. Adapun sisa biaya rawat inap lupakan saja. Presiden berkata dengan sungguh-sungguh dan tulus. Meskipun adik perempuan Dario tinggal di sebuah pusat kesehatan, biaya rawat inap dan pengobatan mencapai beberapa ribu dolar per bulan. Selama tahun-tahun itu, Dario menghabiskan semua uang yang dia peroleh untuk pengobatan adiknya. Tetapi seperti yang dikatakan Presiden, hasilnya tidak terlalu efektif. Hal tersebut dikarenakan pihak puskesmas tidak memiliki rencana pengobatan yang baik dan mereka tidak berani melakukan operasi pada adik perempuannya dengan begitu saja. Operasi yang dimaksud adalah operasi besar. Rumah sakit Niumi mungkin satu-satunya rumah sakit di seluruh Niumi yang memiliki kepercayaan diri untuk melakukan operasi. Namun, Dario tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Saat pertama kali kami datang ke puskesmas, kau sendiri mengatakan bahwa kau akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkan penyakit adik perempuanku. Apa kau lupa tentang hal itu? Pada saat itu Dario menggebrak meja kerja dan mejanya sedikit bergetar. Presiden hampir mengompol di celananya. Namun, dia masih kesal dan berkata, Tuan, tolong tenangkan dirimu dulu. Alasan aku melakukan ini adalah untuk kebaikanmu sendiri. Bagaimanapun, penyakit adikmu pada dasarnya sedang stabil sekarang dan tidak akan memburuk. Pulang saja dan menghemat uang. Kemudian, kau bisa membawanya ke rumah sakit Niumi untuk perawatan. Mungkin dia akan sembuh nantinya. Siapa yang bisa menyembuhkan adikku? Katakan padaku. Mata Dario berbinar sedikit. Selama kaki adik perempuannya sembuh, dia bisa mengorbankan apa saja. Dia adalah wakil presiden rumah sakit Niumi, Dr. Ella Graves. Dia seharusnya bisa menyembuhkan adikmu. Tetapi biaya medis untuk pembedahan mungkin menelan biaya setidaknya lebih dari 150.000 dolar. Sebaiknya kau pergi dan memikirkan beberapa solusi. Presiden menghela nafas. Lebih dari 150.000 dolar? Dario mengerutkan kening. Dia memang tidak mampu membayarnya. Betul sekali. Biaya rehabilitasi pasca operasi juga mungkin tidak murah. Aku pikir harganya mungkin setidaknya sekitar 800.000 dolar. Presiden berkata, jika kau pergi ke rumah sakit Niumi, jangan bertindak gegabah. Para dokter di sana memiliki harga diri yang cukup tinggi. Jika kau masih memiliki temperamen seperti ini, kaki adik perempuanmu pasti akan lumpuh jika Dr. Graves enggan melakukannya. Dario memasang ekspresi wajah yang buruk. Tetapi setelah beberapa saat, dia sedikit mengangguk dengan ekspresi wajah yang suram. Presiden itu tidak berbicara omong kosong. Akan lebih baik baginya untuk mendapatkan cukup uang untuk menyembuhkan kaki adik perempuannya daripada tinggal di pusat kesehatan, membuang-buang uang tetapi tanpa hasil yang efektif. Setelah Dario meninggalkan kantor presiden, presiden gemetar dan berdiri.
Tiba-tiba, dia melihat meja kerjanya retak. Sudah jelas, meja kerjanya dirusak oleh Dario barusan. Kekuatannya terlalu menakutkan. Dia bisa menghancurkan meja itu hanya dengan sebuah pukulan. Sungguh mencengangkan. Presiden baru saja lolos dari kematian. Dia sedikit menepuk-nepuk dadanya dan berkata, "Untunglah aku mengusir orang miskin ini pergi. Jika tidak, apabila terjadi sesuatu pada adik perempuannya di pusat kesehatanku ini, aku pasti akan dihajar dengan sangat keras olehnya." Dario bahkan tidak menyelesaikan prosedur keluar dari rumah sakit. Dia langsung memanggil taksi dan membawa pulang adik perempuannya. Mereka tinggal di pinggir sebuah desa kecil di pinggiran kota. Meski rumahnya lumayan kumuh, tetapi cukup bersih. Adik Dario baru berusia setidaknya sekitar 13 tahun. Namun, gadis kecil itu tidak merasa kesal atau murung karena kakinya. Dia menjadi sangat gembira karena dia bisa pulang. Dario menggendong adiknya dan membuka pintu kayu di halaman. Namun, matanya sedikit menyipit tiba-tiba saat dia melihat bagian dalam halaman. Setelah itu, dia menunjukkan sikap dinginnya seperti biasa. Di halaman, Harvey dan Tyson duduk di kursi batu. Mereka melihat ke pemilik rumah dan menganggukkan kepala sambil meminum teh murah buatan Tyson dan terlihat seperti teh yang sangat lezat. Melihat kedua tamu tak diundang itu, Dario tidak terlalu terkejut. Sebenarnya, Tyson pernah bertemu dengannya beberapa hari yang lalu, memintanya pergi dan bekerja untuknya. Namun, Dario langsung menolak Tyson. Dario bisa menggunakan kekuatannya, tetapi dia tidak akan pernah terlibat dalam perkelahian dan perselisihan dengan preman. Hal itu disebabkan karena dia mungkin akan membebani keluarganya kapan saja. Sikap itu sama sekali bukan yang ingin dia lihat. "Kudengar adikmu diminta meninggalkan pusat kesehatan. Apaku benar?" kata Tyson sambil tersenyum bahagia. Dario tidak bodoh. Pada saat itu, dia menatap Tyson dan berkata dengan dingin, "Apa kau meminta seseorang untuk melakukannya? Memang kenapa?" Tyson tidak berniat membantahnya. "Aku akan membunuhmu." Dario tampak sangat dingin. Dia langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. "Coba saja." Tyson tampak cuek. Dia telah berjuang keras di dunia preman selama bertahun-tahun. Dia jelas bukan orang biasa. Bab 284 dan ke-285. "Dario, jika kau bekerja untukku, aku akan menemukan seseorang untuk menyembuhkan kaki adik perempuanmu." Harvey tidak banyak bicara yang tidak masuk akal. Dia langsung berdiri dan menghentikan Tyson Woods. Dario memandang Harvey dengan jijik. Kemudian berkata, "Menurutmu apa aku akan mempercayaimu sejak kau mengatakannya?" Harvey mengeluarkan kartu nama yang telah dia persiapkan sebelumnya dan melemparkannya ke Dario. Kemudian berkata dengan ringan, "Ini adalah kartu nama Dr. Ella Graves. Telepon dia. Dia akan mengatur operasi dan bangsal terbaik untuk adik perempuanmu. Jangan khawatir tentang biaya pengobatan. Aku yang menanggung semuanya. Bagaimana kau mengurus ini? Apa kau berbohong padaku?" Dario dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dokter tersebut adalah wakil presiden rumah sakit Nyumhi dan dia adalah orang yang benar-benar terhormat. Orang seperti itu tidak akan pernah melakukan operasi pada seseorang jika biaya operasi tidak lebih dari $150.000. Bagaimana orang di depanku ini bisa menyelesaikan masalah sebesar itu? Apa dia mampu? Hal yang paling penting adalah Dario menanyakan hal itu dalam perjalanan pulang barusan. Keterampilan medis Ala memang luar biasa. Namun, dia adalah wakil presiden rumah sakit sekarang dan sulit bagi orang biasa untuk disembuhkan olehnya. "Jika kau tidak mempercayaiku, kau bisa pergi ke rumah sakit dan menjalani operasi terlebih dahulu. Baru setelah itu kau datang dan temui aku." Harvey tidak mau bicara banyak omong kosong. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Menghadapi orang yang sombong seperti itu, seseorang tidak harus memaksa mereka dengan keras, cukup menyenangkan hati mereka dengan benar. Dario menatap Harvey dari belakang. Sebelum Harvey keluar dari halaman, dia berkata, "Tunggu sebentar." Setelah itu, dia membawa adiknya ke dalam rumah. Setelah beberapa saat Dario muncul kembali. Dia menatap Harvey. Kemudian mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, "Kau ingin aku membantu apa? Keluarga Blook masih memiliki pengaruh. Aku membutuhkanmu untuk membantuku mengelola orang-orang yang mereka miliki. Jika ada orang yang tidak bisa menerimanya, kau harus pergi dan menangani mereka untukku." Harvey berkata dengan ringan. "Selain itu, aku berharap insiden ini tidak akan disebarluaskan ke publik, termasuk Blook. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa orang-orang mereka telah mati. Apa kau ingin memberiku status tinggi seperti Tyson?" kata Dario sambil mengerutkan kening. Jika memang seperti itu, dia menolaknya dalam hati. Untuk saat ini Tyson sudah lebih dari cukup. Kami tidak membutuhkan terlalu banyak pemimpin di dunia preman di Nyumhi. Kau hanya... Harvey memikirkannya sejenak. "Seorang konsultan keamanan. Aku akan meminta seseorang untuk membayar gajimu tepat waktu. Selain itu, aku bahkan sudah menyiapkan tempat tinggal untukmu. Tempat tinggal di dalam area sekolah. Saat kakek adikmu sembuh, dia bisa pergi ke sekolah." Dario menelan ludah. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kapan kita bisa pergi ke rumah sakit?" "Kapan saja." Harvey berkata dengan ringan. "Aku telah memberikan instruksi tentang urusan ini. Selanjutnya, kau hanya perlu berurusan dengan Tyson. Selain itu, jika kau memiliki permintaan, kau bisa menelponku."
Tapi lebih baik jika kau tidak menelponku di malam hari. Setelah mereka meninggalkan rumah Dario, Tyson berkata dengan lembut. Tuan Yok, sikap Dario barusan cukup jelas. Dia akan membantu menyelesaikan masalah dengan Brooke. Namun dia berharap tidak terlibat dalam perselisihan dengan para preman. Aku takut mulai sekarang. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Selesaikan saja masalah yang dihadapi terlebih dahulu. Harvey tampak tenang. Selama kau masuk ke dunia ini, ada banyak hal yang tidak bisa kau kendalikan. Kau tidak selalu bisa melakukan apa yang kau suka. Dario berpikir bahwa dia bisa menahan diri untuk tidak terlibat dalam perselisihan para preman. Tapi sejak dia menjadi petinju di tempat layam, dia sudah menjadi salah satu dari mereka. Tyson mengantar Harvey kembali ke York Enterprise. Kemudian Harvey menggunakan 1 hari penuh untuk menangani bisnisnya. Sudah lewat jam 5 sore ketika akhirnya Harvey bisa pulang. Memikirkan amarah Mandy hari itu, Harvey menghela nafas. Kemudian mengendarai sepeda listriknya dan pergi ke Zimmer Enterprise. Dia ingin menunggu Mandy selesai bekerja agar bisa memberinya penjelasan. Tetapi Harvey tidak sempat bertemu Mandy. Dia hanya melihat Zack dan Quinn berjalan keluar dari pintu masuk perusahaan. Mereka melihat Harvey dari jauh. Zack kemudian tersenyum dingin dan berkata, Harvey, apakah kau di sini untuk mencari Mandy? Kau tidak perlu melakukan itu. Dia sudah lama pulang ke rumah. Apa dia sudah pulang? Harvey sedikit mengernyit. Belakangan ini, Mandy selalu bekerja lembur untuk proyek tersebut dengan pusat komersial. Pasti ada yang salah karena dia pulang pada jam yang begitu awal. Mungkinkah dia tahu tentang kejadian saat aku makan dengan Ella? Tetapi Harvey tidak bersalah. Dia hanya ingin berterima kasih pada Ella. Memang tidak ada apa-apa di antara mereka. Saat melihat Harvey pergi, Quinn bingung. Zack, kenapa kau tidak memberitahunya bahwa Mandy telah menyewa pengacara untuk mengurus perceraian? Dia akan segera diusir dari Zimmer. Zack tersenyum dingin dan berkata, mengapa aku harus memberitahunya sekarang? Menantu laki-laki yang tinggal menumpang ini berpikir bahwa dia sekarang lebih unggul sejak Mandy berkuasa. Dia berpikir bahwa dia berhak untuk bersikap sombong di depan kita. Aku tidak akan memberitahunya apapun sekarang. Ketika dia pulang dan melihat surat perceraian, dia pasti akan tahu keburukan apa yang menunggunya. Karena itu, Zack terlihat sangat bersemangat. Kemudian dia berkata, bagaimana dengan ini? Apa kau ingin pergi ke sana dan menikmati pertunjukan yang bagus? Pasti akan ada yang bagus malam ini. Ini akan menarik. Apa yang menarik untuk dilihat? Bagaimanapun akhir dari sampah yang tidak berharga itu sudah ditakdirkan. Quinn tertawa dingin. Namun, jika Mandy menceraikannya, apakah itu akan mempengaruhi status kita di Zimmer jika dia menemukan seorang suami yang luar biasa? Awalnya, Zack tersenyum dingin. Sekarang, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Betul sekali. Jika Mandy memiliki suami yang tidak berharga, itu seperti memiliki beban baginya. Tetapi jika dia benar-benar menceraikannya dan menemukan seorang pendukung yang berkuasa dan kuat bagi dirinya, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika dia bersaing melawanku untuk jabatan direktur? Bab 285. Memikirkan tentang hal itu, wajah Zack Zimmer menjadi sangat tidak menyenangkan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Mandy Zimmer melakukan apa yang dia inginkan. Bagaimana jika dia benar-benar berhasil menceraikannya? Kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi denganku. Tidak mungkin. Aku harus memikirkan solusi. Zack sedikit mengernyit. Itu mudah. Kau baru saja memberitahu kakek bahwa ini adalah waktu kritis bagi kita sekarang karena kerja sama kita dengan York Enterprise. Kita tidak boleh memiliki masalah apapun di Zimmer. Kemudian kau dapat meminta kakek untuk melarang mereka bercerai. Itu akan berhasil, bukan? Quinn Zimmer berkata dengan puas. Dia merasa idenya sangat bagus. Itu masuk akal. Zack menghela nafas lega. Namun, Zack menjadi sedikit waspada terhadap Quinn sekarang. Sepertinya wanita ini tidak bisa dianggap enteng. Aku harus menjaga kewaspadaanku di sekitarnya nanti. Harvey York tidak melihat Mandy ketika dia sampai di rumah. Namun, dia melihat Lillian Yates duduk di ruang tamu dengan ekspresi wajah yang serius. Tetapi dia tidak bisa menahan senyumnya saat itu. Melihat Harvey telah memasuki ruang tamu, Lillian melemparkan perjanjian di tangannya ke lantai dengan keras. Kemudian berkata dengan dingin, Harvey, tanda tangani perjanjian perceraian. Mulai sekarang kau bukan lagi menantu Zimmer. Kemasi barang-barangmu dan segera keluar dari sini. Saat itu, Lillian hampir tertawa terbahak-bahak. Dia sangat ingin mengatakan itu selama 3 tahun penuh. Pada akhirnya, dia bisa mengusir sampah yang tidak berharga itu dari rumahnya. Lillian memang sangat gembira. Selanjutnya, dia hanya perlu mencari menantu yang luar biasa. Kemudian, dia akan bisa tinggal di rumah dan menikmati semua kekayaan dan kemuliaan. Harvey mengambil perjanjian cerai dari lantai dan meliriknya beberapa kali. Tetapi dia tidak menandatanganinya. Dia hanya mengerutkan kening dan bertanya, di mana Mandy? Lillian juga tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia melihat perjanjian perceraian di meja Mandy saat dia masuk ke kamar Mandy tadi. Bagi Lillian, tidak penting apa yang terjadi. Harvey akan segera diusir dari rumah. Akhirnya, putrinya bisa menceraikannya. Itu memang hal yang luar biasa. Saat itu, mustahil baginya untuk menjadi seorang mediator.
Tetapi dia menyadari apa yang harus dia lakukan. Dia harus memperburuk insiden dan mengusir Harvey dari rumah secepat mungkin. Apa hakmu untuk bertanya di mana, Mandy? Dia sedang menyiapkan perjanjian perceraian. Apa kau tidak mengerti apa yang dia maksud dengan itu? Kata Lillian sambil tersenyum. Kesempatan yang luar biasa. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir Harvey dari rumah. Pasti jauh lebih baik seperti itu. Bu, berhentilah bicara, kata Harvey. Sekarang, sepertinya Mandy masih marah dengan insiden yang berhubungan dengan Ella Graves. Harvey bahkan tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri dengan baik. Jika dia membiarkan Lillian membuat kekacauan di sana, insiden itu hanya akan bertambah buruk. Harvey, apa maksudmu? Sekarang putriku akhirnya melihat dengan jelas betapa tidak berharganya dirimu. Dia ingin menceraikanmu. Mengapa kau meneriakiku? Kau hanya menantu yang menumpang. Aku memintamu untuk pergi dari sini dan kau tidak punya pilihan selain melakukannya. Apa hakmu untuk berbicara omong kosong denganku di sini? Lillian duduk di sofa dengan sikap merendahkan dan dia tampak dingin. Bu, tidak bisakah kau membiarkan kita berdua menyelesaikan masalah kita sendiri? Harvey menghela nafas. Meskipun dia sudah lama terbiasa dengan amarah Lillian, dia sangat tidak berdaya hari itu. Menyelesaikannya? Bukankah sekarang sudah terselesaikan? Apa kau tidak mengerti kata-kata di kertas itu? Itu adalah perjanjian perceraian. Apa kau buta? Lillian menunjuk ke arah Harvey dan memarahinya dengan keras. Tiba-tiba, Mandy turun dari lantai 2. Dia menatap Lillian dengan tenang dan berkata, Bu, aku akan menyelesaikannya sendiri. Kau tidak perlu banyak bicara. Setelah itu, dia menatap Harvey dengan dingin dan berkata, Kau sudah lihat perjanjian perceraian itu. Jika kau memiliki ketidakpuasan, beritahu aku sekarang. Aku punya sekitar beberapa ratus ribu dolar properti atas namaku dan aku dapat memberikan sebagian kepadamu. Selain itu, sekitar 800 ribu dolar yang kau pinjamkan kepadaku sebelumnya, aku pasti akan mengembalikannya padamu meskipun aku harus mengambil semua yang aku punya. Mendengar itu, Lillian menjadi gugup. Dia langsung menghampiri Mandy dan berkata dengan lembut, Putriku, apa kau bodoh? Kau mendapatkan properti beberapa ratus ribu dolar itu dengan kerja keras. Dan 800 ribu dolar itu juga. Dialah yang memberikannya padamu. Dia sudah makan dan hidup gratis di rumah kita selama bertahun-tahun ini. Dia harus benar-benar memberikan kontribusi, bukan? Aku pikir dia harus pergi tanpa menerima tunjangan apapun. Selain itu, dia harus menanggung hutang 800 ribu dolar sendirian. Saat Lillian mengatakan itu, dia tidak bisa menahan untuk memuji dirinya sendiri. Jika mereka melakukannya seperti itu, mereka tidak hanya dapat mengusir sampah yang tidak berharga itu dari rumah, mereka bahkan dapat memperoleh 800 ribu dolar itu tanpa usaha apapun. Begitu dia memikirkan hal itu, dia merasa agak bahagia. Bu, kita tidak bisa seperti ini. Akulah yang meminjam uang itu dan aku harus benar-benar mengembalikannya. Mandy berkata dengan dingin. Selain itu, aku tidak ingin berurusan dengannya di masa depan. Melihat ekspresi wajah Mandy yang dingin, Harvey berkata tanpa daya. Bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Jika itu terkait dengan Allah, aku bisa menjelaskannya. Baik. Aku akan membiarkanmu menjelaskannya sekarang. Mandy melempar telepon ke depan Harvey dengan keras. Harvey kemudian mengambil telepon itu dengan bingung. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.